Selamat pagi anak-anak. Hari ini Bu Putri akan menemani anak-anak belajar di pembelajaran 2, tema 2, udara bersih bagi kesehatan, subtema 1, cara tubuh mengolah udara bersih. Anak-anak sudah siap belajar hari ini? Mari ikuti Bu Putri ya. Ya anak-anak, ini adalah pemetaan kompetensi dasar kita hari ini pada pembelajaran kedua. Ada 3 muatan di dalam pembelajaran 2, yaitu IPA, SPDP, dan juga Bahasa Indonesia. Hari ini kita akan fokus pada muatan IPA mengenai organ pernapasan pada manusia dan juga SPDP mengenai tangga nada. Seperti apa pembelajaran hari ini? Silahkan anak-anak simak ya. Semua makhluk hidup bernapas, kita juga bernafas, karena kita merupakan makhluk hidup. Pada pembelajaran sebelumnya, anak-anak sudah belajar mengenai macam-macam organ pernapasan pada hewan. Sekarang kita akan menuju kepada organ pernapasan pada manusia. Ayo membaca, ada bacaan yang berjudul Sistem Pernapasan pada Manusia. Manusia bernapas untuk memasukkan udara ke dalam tubuh. Udara mengandung oksigen. Oksigen dibutuhkan untuk mendapatkan energi dari makanan. Energi itu menggerakkan semua proses kehidupan yang sangat penting bagi tubuh. Organ pernapasan manusia terdiri atas hidung, faring, laring, trakea, bronkus, bronkiolus, dan paru-paru. Bu Putri ulang ya. Organ pernapasan manusia terdiri atas hidung, faring, laring, trakea, bronkus, bronkiolus, dan paru-paru. Mari kita bahas satu persatu. Hidung. Udara masuk melalui lubang hidung ke dalam rongga hidung. Di dalam rongga hidung terdapat rambut-rambut pendek dan tebal untuk menyaring dan menangkap kotoran yang masuk bersama udara. Selain disaring udara yang masuk, dilembabkan oleh selaput hidung. Sudah jelas? Yang kedua, faring. Faring merupakan persimpangan antara saluran pernapasan pada bagian depan dan saluran pencernaan pada bagian belakang. Yang ketiga, laring. Laring atau tekak atau sering disebut jakun terdapat di bagian belakang faring. Laring terdiri atas 9 susunan tulang rawan berbentuk kotak. Yang keempat, trakea atau batang tenggorokan. Pada trakea terdapat jaringan yang disebut silia yang akan bergerak dan mendorong keluar debu-debu dan bakteri yang masuk. Kelima, bronkus. Bronkus merupakan percabangan dari trakea serta terdiri atas bronkus kiri dan bronkus kanan. 6. Bronkiolus. Bronkiolus merupakan percabangan dari bronkus. 7. Alveolus. Alveolus terdapat di dalam paru-paru merupakan tempat terjadinya pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Alveolus dikelilingi kapiler-kapiler darah. Alveolus berbentuk seperti buah anggur. Mari kita lihat seperti apa bentuknya. Nah, anak-anak perhatikan gambar, ini di buku juga ada ya anak-anak. Kemudian sudah diurutkan dari mulai A. A merupakan hidung. Tadi ya, sudah Bu Putri bacakan penjelasan mengenai bagaimana proses udara masuk melalui hidung. Kemudian yang B ini adalah faring. Kemudian C ini tadi laring. Setelah udara masuk melalui hidung, rongga hidung, menuju faring, laring, selanjutnya menuju ke trakea, ada di D, atau disebut juga batang tenggorokan. Kemudian menuju bronkus. Cabang dari bronkus tadi apa namanya?
bronkeolus. Ya, ini bronkus. Bronkeolus itu cabang dari bronkus ya, kiri kanan. Nah, kemudian masuk ke paru-paru, ini bagian paru-paru, di dalamnya ada namanya alveolus. Kemudian ini diafragma. Nah, kalau ditanyakan apa saja organ pernapasan pada manusia, kamu sebutkan bisa sampai sini ya. Hidung, faring, laring, trakea, bronkus, kemudian ke alveolus. Nah, alveolus itu ada di dalam sini. Tempat terjadinya pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Oksigen itu kita ambil, karbon dioksidanya dikeluarkan. Nah, ini untuk penjelasan lebih rinci lagi. Ini bentuk paru-paru kita kalau diperbesar ya anak-anak. Yang A, kita cari dulu posisinya. Mana A? Ini adalah paru-paru kanan. Ya, kanannya paru-paru ya. Paru-paru kanan, kemudian B, ini adalah bronkus sebelah kiri. Mana B? Ini bronkus kiri. Ya, sebelah kanan kalian, tapi ini kirinya paru-paru ya. Kemudian C, otot-otot di dinding bronkus. Ini dia. Ini otot-otot di dinding bronkus. Kemudian yang D ini ruang udara di dalam bronkus. Kamu perhatikan. Nah, seperti apa ini anak-anak? Pipa ya, pipa yang bercabang ke kiri dan kanan, ke kiri dan kanan. Yang E ini bagian dalam bronkus, isinya kurang lebih seperti ini bentuknya. Yang F, nah ini diperbesar karena sangat kecil ya anak-anak. Perhatikan, ini F, ini adalah alveoli. Kemudian G itu ruang udara di dalam alveoli, dalam alveolus tadi ya, ini mirip anggur. Gelembung-gelembung udara kecil seperti anggur ini. Kemudian yang H ini namanya pembuluh darah. Dan yang I ini namanya bronchiola. Ini. Sudah jelas anak-anak? Nah, ini gambar paru-paru yang diperbesar. Udara masuk ke dalam tubuh melalui lubang hidung, lalu masuk ke dalam batang tenggorokan. Batang tenggorokan adalah sebuah pipa mulai dari belakang hidung dan mulut, lalu turun ke paru-paru. Dari batang tenggorokan, udara masuk ke dalam paru-paru. Di dalam paru-paru, oksigen terserap ke dalam pembuluh darah halus. Sebaliknya, gas karbon dioksida dari pembuluh darah masuk ke dalam paru-paru dan selanjutnya dibuang saat kita mengembuskan nafas. Sudah jelas anak-anak? Tadi sudah Bu Putri bacakan, sudah Bu Putri jelaskan. Ini tugas pertama kalian pada hari ini. Yang pertama, tulis organ-organ pernapasan manusia beserta fungsinya. Ingat, organ-organ pernapasan manusia beserta fungsinya. Yang kedua, jelaskan urutan proses pernapasan pada manusia. Dibuat urutannya ya anak-anak. Itu tugas pertama kalian hari ini. Kita akan menuju ke pembahasan selanjutnya. Saat kita beristirahat atau tidur, dalam setiap tarikan napas kita menghisap dan mengembuskan sekitar setengah liter udara. Kita menarik napas sebanyak 15 sampai 20 kali setiap menit. Sebaliknya, setelah beraktivitas berat, misalnya balapan lari, kita membutuhkan lebih banyak oksigen. Saat itu kita menarik napas lebih dalam dan lebih cepat. Dalam setiap tarikan napas, kita menghirup udara sebanyak 3 liter atau bisa lebih. Dalam setiap menit, kita menarik napas sebanyak 50 kali atau lebih. Itulah sebabnya kita terengah-engah. Anak-anak sering terengah-engah ya ketika melakukan aktivitas yang berat. Setelahnya, kemudian nafas kita seperti tersengal-sengal. Nah, berhubungan dengan ini tadi, lambat cepatnya kita menarik napas itu tergantung aktivitas yang sedang kita lakukan. Sebaliknya, kita juga dapat mengatur pernapasan sesuai aktivitas yang sedang kita lakukan. Sebagai contoh, saat kita menyanyikan lagu, kita harus mengatur pernapasan supaya nyanyian kita lebih enak didengar. Dalam seni musik ada lagu bertangga nada diatonis mayor. Anak-anak pernah dengar tangga nada diatonis mayor? Apa yang dimaksud tangga nada diatonis mayor? Ayo kita baca bacaan berikut. Tangga nada diatonis mayor. Tangga nada merupakan susunan berjenjang
Re, mi, fa, sol, la, si, do. Dalam seni musik ada jenis tangga nada diatonis. Tangga nada diatonis terdiri atas 8 nada. Tangga nada diatonis dibagi lagi dalam 2 jenis tangga nada, yaitu tangga nada mayor dan tangga nada minor. Hari ini kita akan bahas untuk tangga nada diatonis mayor saja ya. Tangga nada diatonis mayor memiliki interval atau jarak nada 1, 1, setengah, 1, 1, 1, setengah. Ingat, ada 8 tangga nada, jaraknya ada 7 ya. Tangga nadanya ada 8, tangga nada 8, jaraknya ada 7. 1, 1, setengah, 1, 1, 1, setengah. Perhatikan contoh urutan tangga nada diatonis mayor berikut. Untuk kunci C ya, C, D, E, F, G, A, B, C. Perhatikan dari C ke D 1, D ke E 1, E ke F setengah, F ke G 1, G ke A 1, A ke B 1, B ke C setengah. 1, 1, setengah, 1, 1, 1, setengah. Ingat-ingat ya anak-anak. Untuk tangga nada do, re, mi, fa, sol, la, si, do sama. Dari do ke re 1, re ke mi 1, mi ke fa setengah, fa ke so 1, so ke la 1, la ke si 1, si ke do setengah. Jelas anak-anak? Iya, mudah ya menghafalnya. 1, 1 setengah, 1, 1, 1 setengah. Untuk ciri-ciri tangga nada diatonis mayor adalah sebagai berikut. A. Bersifat riang gembira. B. Bersemangat. C. Biasanya diawali dan diakhiri nada do, namun tidak menutup kemungkinan diawali dengan nada so atau mi dan diakhiri nada do. Nah, ini tugas kedua kalian hari ini. Kamu telah membaca bacaan tangga nada diatonis mayor. Sekarang tulis. 1. Apa pengertian tangga nada mayor? 2. Apa ciri-ciri lagu bertanda nada mayor? Tulis di buku tugasmu ya. Nah, yang ini silahkan bisa kamu praktekkan, tapi tidak perlu dilaporkan ya. Kalau pada bukumu kamu diminta untuk berlatih memainkan lagu ini dengan pianika, silahkan kamu bisa menyanyikan langsung boleh. Kalau punya pianika boleh pakai pianika, punya alat musik yang lainnya juga boleh. Pernah dengar lagu 17 Agustus tahun 45? Itu judulnya apa anak-anak? Iya, itu judulnya Hari Merdeka. Silahkan anak-anak berlatih di rumah, bisa dipraktekkan dengan ayah ibu atau siapapun yang sedang menemani kalian belajar. Itu ya anak-anak, cukup sekian saja pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat. Tugas kita hari ini ada 2, jangan lupa dikerjakan. Bu Putri akhiri, sampai bertemu lagi di lain kesempatan. Sampai